Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufikul Alim, biasa dipanggil Taufik dari program studi Manajemen Keuangan Negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang pengelolaan Badan Layanan Umum atau BLU. Tunggu apa lagi? Simak yuk. Nah, yang pertama ada tujuan. Tujuan pada materi kali ini adalah memahami pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Untuk sesi kali ini, materi yang akan kita bahas adalah dasar hukum, pengertian BLU dan PPK BLU, tujuan dan asas-asas BLU, serta persyaratan, penetapan, dan pencabutan dari BLU. Nah, yang pertama ada dasar hukum. Ada dua dasar hukum utama dalam pengelolaan BLU, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan 69, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 2005 tentang PKBLU yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Kemudian yang di bawah ini merupakan penjabaran dari dasar hukum yang di atas. Nah, kemudian apa sih latar belakang dari dibentuknya Badan Layanan Umum? Yang pertama, salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran atau transformasi dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Nah, penganggaran berbasis kinerja ini merupakan suatu pendekatan di mana lebih berfokus pada pencapaian dari suatu program kerja, sehingga nantinya setiap kegiatan itu akan dialokasikan dan diharapkan dapat mencapai suatu output yang maksimal. Hal ini sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kemudian, salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewirausahakan pemerintah. Nah, mewirausahakan pemerintah ini artinya adalah memberikan suatu otonomi pada badan terkait untuk menyelenggarakan kebijakan masing-masing, namun untuk dapat tetap mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian, instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya itu memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan juga efektivitas. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 68 dan 69. Nah, kemudian BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nah, di sini dapat diketahui bahwa sebelumnya Badan Layanan Umum itu bersifat konvensional, namun setelah reformasi atau transformasi, ini menjadi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Nah, bagaimana sih karakteristik dari BLU itu? Yang pertama adalah pengelolaan kombinasi antara publik dan privat. Artinya dalam BLU akan ditetapkan dua macam sisi, yaitu privat di mana hanya pemerintah yang akan tahu bagaimana kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Kemudian ada sisi publik di mana nantinya dari masyarakat luas juga dapat mengetahui bagaimana sih hal-hal atau tujuan yang akan dicapai dari BLU. Kemudian ada tata kelola agensifikasi. Nah, agensifikasi ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah di mana membuat suatu lembaga menjadi seperti suatu perusahaan. Artinya sistem-sistem yang ada dalam lembaga tersebut akan lebih akuntabilitas atau akuntabel sehingga nantinya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian aset tidak dipisahkan. Nah, artinya dari sini dapat diketahui bahwa aset-aset yang ada dalam BLU itu tidak dipisahkan atau tetap sesuai di bawah pemerintah pusat. Kemudian anggaran menyatu dengan APBN atau APBD. Artinya, kebijakan yang ada dalam BLU itu akan disesuaikan dengan penganggaran yang telah ditetapkan dalam APBN maupun APBD. Sehingga nantinya
Setiap kebijakan dalam BLU akan sesuai dan dapat didanai dari APBN atau APBD. Kemudian dalam BLU itu sendiri dapat mengangkat pegawai negeri sipil ataupun mengangkat pegawai non-PNS. Artinya dapat berupa pegawai honorer. Nah, intinya BLU merupakan bentuk reformasi birokrasi yang mentransformasi lembaga birokrasi konvensional menjadi modern atau corporation dengan konsep agensifikasi untuk dapat menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas dengan efisien dan produktif, dengan tetap tidak berorientasi mencari keuntungan semata. Artinya, BLU akan selaras dan sesuai dari atau dengan tujuan awal, yaitu untuk melayani masyarakat luas. Nah, ini merupakan pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dilanjut dengan pasal 69. Nah, kemudian ada karakteristik dari kelembagaan. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita membahas tentang BLU, maka saya akan menjelaskan tentang sedikit dari bagaimana sih karakteristik atau ciri khas dari BLU itu sendiri. Yang pertama, motif yaitu non for profit. Artinya, pemerintah ataupun BLU itu tidak mengacu pada perolehan keuntungan. Artinya lebih berfokus pada bagaimana menyediakan pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian memberikan layanan quasi public goods, tidak internal service dan bukan administratif. Artinya pelayanan dari BLU tadi tidak hanya ke suatu pihak atau suatu badan, namun lebih berfokus atau menyeluruh dalam pelayanan. Kemudian mempunyai PNBP atau pendapatan negara bukan pajak yang signifikan, yaitu lebih dari 15 miliar. Nah, untuk anggaran dalam BLU itu ditetapkan atau seminimal mungkin mencapai nominal sebesar 15 miliar. Nah, dana ini nantinya akan dialokasikan lagi ke pengembangan serta pengelolaan BLU untuk mencapai tujuan awal tadi, yaitu lebih berfokus pada pelayanan. Kemudian dapat menggunakan PNBP secara langsung. Kemudian mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan negara. Artinya, setiap kebijakan dalam BLU dapat menyesuaikan dengan anggaran keuangan yang telah ditetapkan. Kemudian ada pertanggungjawaban dengan SP3B. SP3B atau Surat Perintah Penggunaan Pendapatan dan Belanja. Nah, kemudian ada surplus dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Artinya, pembentukan atau pendirian BLU itu diharapkan akan dapat memperoleh surplus yang nantinya akan dialokasikan ke tahun anggaran selanjutnya. Kemudian negara atau kekayaan negara tidak dipisahkan. Nah, ini artinya setiap kekayaan yang ada dalam BLU itu juga merupakan hak dari pemerintah yang akan dapat digunakan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini merupakan pengertian BLU dan istilah-istilahnya. Yang pertama, BLU merupakan seperti yang telah dijelaskan tadi, BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, kemudian ada pola pengelolaan keuangan atau PPK BLU. Nah, pola pengelolaan keuangan ini memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Kemudian ada rencana bisnis dan anggaran atau RBA BLU. Ini merupakan suatu dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. Kemudian ada standar pelayanan minimum atau SPM. Ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. Kemudian ada praktek bisnis yang sehat.
Penyelenggaraan fungsi organisasi ini berdasarkan pada kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Nah, ini sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005. Nah, ini merupakan penjelasan dari pengertian pengelolaan keuangan BLU. Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, institusi yang dapat menerapkan PKBLU adalah instansi yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat atau organic view dan memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Nah, dari tadi kita membahas tentang BLU. Namun, apa sih sebenarnya tujuan yang mendasari dari didirikannya BLU? Secara garis besar, tujuan dari BLU merupakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, ini selaras dengan tujuan dari negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Ini sesuai dengan pasal 2 PP nomor 23 tahun 2005. Kemudian ada asas dari Badan Layanan Umum. Yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian lembaga atau Pemda untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kemudian, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian lembaga atau Pemda sehingga status hukum BLU tidak terpisah atau tidak dipisahkan dari KL Kementerian Lembaga Pemda sebagai instansi induk. 3. Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur, bupati, wali kota tertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. 4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri pimpinan lembaga atau gubernur, bupati, dan wali kota. 5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Kemudian nomor 6, rencana kerja dan anggaran RKA serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan KLSKPD atau Pemda. 7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Hal ini sesuai dengan pasal 3 PP Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005. Nah, yang terakhir ada persyaratan BLU. Yang pertama ada persyaratan teknis. Nah, persyaratan teknis itu diatur oleh Kementerian Lembaga Teknis sebagai instansi induk. Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. Kemudian, kinerja keuangan Satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Kemudian ada persyaratan substantif atau fungsi dasar pelayanan publik. Yang pertama ada menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan menyediakan barang dan atau jasa untuk layanan umum, mengelola wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau untuk layanan umum, dan atau mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi intinya dalam setiap hal dalam BLU itu lebih ditekankan kepada bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nomor 2, ada bidang pelayanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang atau jasa publik, kuasi atau public goods. 3. Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan. Ini sesuai dengan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. 3. Yaitu persyaratan keuangan atau administratif. Ini akan diatur oleh Kementerian Keuangan. Nah, dokumen
itu ada persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. B. Ada pola tata kelola. C. Rencana strategis bisnis. D. Laporan keuangan pokok. E. Standar pelayanan umum minimum. Dan F. Laporan audit terakhir bila telah diaudit atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen. Nah, tadi merupakan penjelasan tentang Badan Layanan Umum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.